Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Agus Budi Hartono. Saya dari kelas 12 5A35 dengan NIM 12181903. Contoh penerapan teknologi CRM pada perusahaan yang paling sering digunakan ialah call center. Sebagaimana kita ketahui, pelanggan adalah raja dan harus dilayani sebaik mungkin. Tujuannya agar puas dan kembali membeli produk yang telah ditawarkan. Sebagai contoh, dalam call center, begitu customer selesai telepon ke customer call center, email pemberitahuan dan alur kerja penyelesaian keluhan berjalan secara otomatis, sehingga semua orang yang terkait dalam perusahaan langsung tahu. Proses kerja makin efisien dan pihak perusahaan bisa lebih baik mendeteksi dan menanggapi masalah yang ada. Selain itu, CRM perusahaan mampu meningkatkan usaha pemasaran dengan memanfaatkan database yang ada, termasuk produk atau jasa yang pernah dibeli oleh pelanggan sebelumnya, dan informasi mengenai segmentasi pasar lainnya. Perusahaan yang memanfaatkan internet untuk kegiatan operasionalnya memperoleh keuntungan tersendiri dengan pendekatan database ini. Mereka mampu berkomunikasi dengan pelanggan melalui website atau email, dan ini berarti bahwa keseluruhan usaha yang dilakukan bukan hanya untuk membidik target tertentu, tetapi juga karena biayanya yang sangat murah dan praktis. Untuk mengimplementasikan sebuah strategi CRM, diperlukan paling tidak 3 faktor kunci, yaitu yang pertama, orang-orang yang profesional, kualifikasi memadai. Yang kedua, proses yang didesain dengan baik. Yang ketiga, teknologi yang memadai, leading edge teknologi. Tenaga yang profesional tidak saja mengerti bagaimana menghadapi pelanggan, tetapi juga mengerti cara menggunakan teknologi CRM. Adapun tanpa desain yang baik akan gagal. Begitu juga CRM. Perusahaan menggunakan implementasi CRM ini, teknologi CRM paling tidak harus memiliki elemen-elemen berikut. Yang pertama, aturan-aturan bisnis. Tergantung dari kompleksitas transaksi, aturan-aturan bisnis harus dibuat untuk memastikan bahwa transaksi dengan pelanggan dilakukan dengan efisien. Misalnya, pelanggan dengan pembelian besar yang mendatangkan keuntungan besar harus dilayani oleh staf penjualan senior dan berpengalaman, dan seterusnya. Data warehousing. Konsolidasi dan informasi tentang pelanggan harus dilakukan dalam satu sistem terpadu. Hasil analisa harus mampu menampilkan petunjuk-petunjuk tertentu tentang pelanggan sehingga staf penjualan dan marketing mampu melakukan kampanye terfokus terhadap grup pelanggan tertentu. Nantinya gudang data ini harus mampu menaikkan volume penjualan dengan cross-selling atau upselling. Situs atau web. CRM harus memiliki kemampuan swalayan. Hanya aplikasi berbasis situs web yang bisa mendukung ini. Pelanggan ini melakukan transaksi sendiri, tahu berapa yang harus dibayar, dan sebagainya. Pelaporan atau reporting. Teknologi CRM harus mampu menghasilkan laporan yang akurat dan komprehensif. Nantinya berguna untuk menganalisa kelakuan pelanggan dan lain-lain. Banyak perusahaan menawarkan solusi CRM yang tinggal pakai, yang memiliki tingkat fungsionalitas yang beragam. Biasanya produk-produk ini sudah cukup memadai, tetapi bukan itu yang membuat sukses implementasi CRM. Bisnis proses yang terintegrasi dan konsolidasi data yang sudah ada saat implementasi CRM yang akan menjamin suksesnya CRM itu sendiri. Pertanyaan mendasar yang muncul paling awal adalah, apakah sebuah perusahaan perlu CRM? Jawabannya perlu. Karena dengan tren bisnis yang ada, tujuan utama sekarang adalah meningkatkan loyalitas pelanggan ke perusahaan kita. Dengan loyalitas pelanggan yang meningkat,
kelangsungan bisnis masa depan bisa berlanjut. Perusahaan-perusahaan yang menerapkan CRM mendapatkan pengertian yang lebih baik tentang pelanggan mereka dan kebutuhan mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah tingkah dalam saya menyampaikannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.